Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Pak Pendi, mengampu mata pelajaran Vega. Halo, kelas 11 Oto, TPTL, TKR, TSM, RPL, sama TKJ. Gimana hari ini, sehatkah? Sehat, alhamdulillah sehatnya. Cing cara rehat, jaga kondisi, ya segitu aja lah. Semoga ya hari ini menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, dan juga tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sebelum kita ke materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang kejujuran dan integritas diri anak milenial di era pandemi. Pendahuluannya begini: kejujuran dan integritas diri pada saat ini barang yang sangat langka. Banyaknya kasus korupsi merupakan contoh real orang yang tidak memiliki integritas diri. Nah, remaja adalah agen penerus generasi bangsa. Baiknya negara akan ditopang oleh remajanya. Remaja yang memiliki kedewasaan, bukan sikap pecundang yang tidak berguna. Nah, di era pandemi seperti ini, semakin sulit guru memantau siswa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, pembelajaran yang semula luring di luar jaringan kemudian diubah menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan. Banyak persoalan dihadapi dalam proses pembelajaran, ya gak sih? Ya, betul. Perubahan perilaku yang diharapkan tidak banyak didapatkan maupun dipantau oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kolaborasi antara guru dan orang tua harus dilakukan dengan baik. Nah, terkadang persoalan itu muncul pada waktu pembelajaran di rumah, ya gak? Coba kalian cek lagi apa saja sih pembelajaran yang kalian hadapi yang muncul di rumah kalian ketika kalian melakukan pembelajaran. Banyak terjadi hal-hal sedikit berbeda dengan pembelajaran luring. Nih. Oke. Oke, dalam pembahasan kita ada 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian kejujuran dan integritas diri. Yang kedua, menilai kejujuran dan integritas diri. Yang ketiga, cara mengubah perilaku tidak baik menjadi perilaku positif dengan memahami makna kejujuran dan integritas diri. Pada definisi kejujuran dan integritas diri, nah kalian perlu tahu dulu apa itu integritas, apa sih jujur. Integritas adalah kesamaan antara kata dan perbuatan, sedangkan jujur lurus hati,
tidak berbohong, tulus, dan ikhlas. Riyadi Selamat 2016. Nah, antara jujur dan integritas saling berkaitan dan saling melengkapi dan tidak dipisahkan mereka. Jadi orang yang memiliki integritas itu mereka pasti memiliki kejujuran. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah menilai kejujuran dan integritas. Untuk menilai kejujuran dan integritas ini kita perlu dilihat. Yang pertama adalah komitmennya. Apa itu komitmen? Yang tahu, komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan seseorang. Nah, kita perlu ngecek sudah memiliki komitmen ya terutama komitmen dalam belajar pada masa pandemi. Oke. Yang kedua adalah tanggung jawab. Orang yang berani bertanggung jawab adalah orang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan terbaik. Nah, di gambarnya di bawahnya ada seseorang memikul sebuah beban yang besar. Itu apa ya ini teh ya, tanggung jawab lah teman-teman. Ini beban ini tanggung jawab. Oke. Kemudian menilai kejujuran dan integritas diri. Yang pertama dapat dipercaya, jujur, dan setia. Nah, teman-teman semuanya, menilai kejujuran dan integritas ini perlu dicek apakah kita termasuk orang atau anak yang bisa dipercaya, jujur perkataannya dan perbuatannya. Kemudian termasuk juga orang yang setia dalam memegang janji dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, konsisten. Nah, orang yang konsisten orang yang tegas pada keputusan pendiriannya, tidak mudah goyah. Yang ketiga, disiplin diri. Disiplin ini suatu sikap hidup yang teratur dan seimbang, merupakan cerminan pengendalian diri. Jadi disiplin diri itu tidak hanya pada waktu kita berangkat sekolah dan kemudian tidak terlambat masuk sekolah, tidak seperti itu, tapi lebih luas dari itu, bahwa sikap hidup kita akan teratur. Artinya mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada ritme yang sudah kita persiapkan, ada ritme hidup yang sudah ritme hidup yang sudah siap kita rencanakan. Sorry. Jadi kita ulang lagi, ada ritme hidup yang sudah siap kita rencanakan, gitulah. Oke, selanjutnya berkualitas. Bila seseorang berkualitas, maka seseorang tersebut tidak akan diremehkan, apalagi kalau kita orang yang berkualitas terutama pada ilmu, maka biasanya ia tidak akan diremehkan dan tidak memiliki grade, dia memiliki kualitas yang baik. Terus next. Nah, cara mengubah perilaku tidak baik menjadi perilaku positif dengan memahami makna kejujuran dan integritas. Nah, yang pertama, aspek fisik, menyadari bahwa
kesehatan dan kebugaran fisik sangat penting. Yang kedua, aspek intelektual. Perlu berlatih berpikir secara ilmiah, menganalisis, membuat kesimpulan yang logis dan rasional. Nah, teman-teman semuanya, ketika kalian ingin merubah yang tidak baik, aspek intelektual ini penting sekali, atau aspek kognitif ini penting. Jadi tidak hanya menggunakan perasaan saja, tetapi logikanya harus main, sehingga dari logika tersebut bisa memutuskan dan kita bisa mengambil sikap apa yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya berikutnya aspek emosional. Kecerdasan emosional akan menjadi seseorang penuh semangat, sadar diri, empati, simpati, solidaritas, dan syarat kehangatan emosional dalam hubungan sosial. Nah, ini juga penting sekali teman-teman, aspek emosional ini, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita sehingga kita bisa menempatkan di mana sih kita harus bersikap ketika harus menempatkan aspek emosional itu. Nah, terakhir aspek spiritual. Ini adalah kecerdasan spiritual akan mampu memaknai kehidupan dengan baik meskipun berada dalam tekanan yang kuat. Makna kehidupan yang lebih baik ini lebih pada seseorang. Makna kehidupan yang lebih baik ini lebih pada seseorang memandang kehidupannya, apakah dia memandangi kehidupan itu hanya sebatas kehidupan saja, harus mengikuti hawa nafsunya, atau dia memandangi kehidupan ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian tadi yang saya bisa sampaikan. Semoga dari sini kalian bisa memaknai bagaimana integritas diri, bagaimana kejujuran itu bisa melingkupi kehidupan kalian dengan sangat sempurna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.